materi yang kemarin ya tentang pernikahan ya. Nah, belajar ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari silakan dibantu teman-temannya. Siap, gerak. Mari kawan-kawan kita baca doa belajar mulai. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Ya, sudah. Nanti Ibu periksa. Nah, baik. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan istiqomah. 2. Menaati kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan materi yang akan kita pelajari hari ini ya, yang pertama itu pengertian talak. Yang kedua, rukun talak. Yang ketiga, macam-macam talak. Dan keempat itu ada iddah. Dan kelima, masa lamanya iddah. Itu materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, sebelum materi ya, Ibu ingin kalian mengamati gambar terlebih dahulu. Nih, ada gambar yang pertama. Oke, gambar pertama, silakan dilihat. Gambar apa sih itu? Foto pernikahan yang telah terbelah menjadi dua terpisah. Oh iya, foto pernikahan itu ada foto pernikahan, tapi dia terbelah menjadi dua, yaitu terpisah. Berarti kalau dia terpisah, ibarat kalau dia sudah menikah, berarti kalau dia terpisah, bercerai ya. Apa sih itu perceraian? Ada yang tahu? Tahu. Coba Adela. Perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Iya, perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan. Penyebabnya tadi apa, Nak? Apa? Dia tidak rukun lagi ya, makanya dia bercerai. Makanya nah, apa ini? Di dalam fotonya ada dua perempuan dan laki-laki terjadi perselingkuhan. Oh iya, ada dua perempuan, di situ laki-laki. Bagaimana di dalam rumah tangga itu ada dihuni dua perempuan? Misalnya, poligami ya itu berarti ya. Iya, tapi ini beda
wanita lain. Jadilah perselingkuhan. Nah, perselingkuhanlah itu yang menyebabkan iya, ada cerai itu. Ya. Nah, oke. Gambar yang ketiga. Api dong bro. Pati. Nah, siapa ini ada yang seperti ini? Ada? Ada banyak sekali. Gambar apa sih ini? Pernikahan dini. Pernikahan dini. Lihat aja itu masih anak-anak sudah nikah. Iya kan? Apa sih pernikahan dini? Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan di usia muda, yang belum matang secara medis dan psikologisnya. Iya, dia pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan di usia muda yang belum matang. Ya, sedangkan ideal nikah itu kalau perempuan itu 20 tahun. Nah, dia ini sebelum 20 tahun udah nikah. Nah, itulah salah satu penyebabnya tadi, penyebab dari perceraian. Iya, dia belum puas akan masa gadisnya. Ya, akhirnya dia main-main segala macam. Akhirnya kemarin tuh akhirnya bercerai. Ya, KDRT setelah itu bercerai. Itu banyak sekali faktor-faktor kita mengalami yang namanya perceraian. Oke, gambar ketiga. Nah, oh iya, gambar keempat apa sih Pak itu? Ada suami dan istri sedang bertengkar dan ada anaknya. Iya, ada suami dan istri yang sedang bertengkar. Kenapa sih mereka bertengkar? Iya, boleh masalah ekonomi, iya kan, masalah sosial. Ya, atau tadi juga masalah tadi tentang pernikahan dini, KDRT dan segala macam yang menyebabkan mereka bertengkar. Ya, banyak sekali penyebab-penyebab kita berpisah. Ya, itu tadi ada pernikahan dini, ada ketidakcocokan lagi, bertengkar. Setelah itu ada lagi tadi apa? Perselingkuhan. Itu aktor utama kita sering sekali yang mengalami namanya perceraian. Baik. Nah, Ibu ingin kalian mengamati video terlebih dahulu. Materi hari ini yaitu tentang talak dan juga idah. Talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Asal hukum talak adalah makruh. Rukun talak ada 3. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Dan yang ketiga, cara menjatuhkan talak. Siang, pagi, malam. Siang. Ini kok 3 sekali tadi 2. Misalnya monyet berarti ente, ya kamu lanjutkan.
perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara gagal komunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya. Rumusan masalah di atas berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan tentang masalah penelitian, faktor-faktor dominan, apakah seringkali dengan mudah mengungkapkan kata-kata talak. Ya, latar belakang masalahnya udah ya. Latar belakang masalah kenapa mudah sekali menggunakan kata-kata talak. Ya, baik. Ada pertanyaan dari kelompok? Saya, Bu. Iya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Ya, Bagaimana rukun talak? bagaimana rukun talak? Ayo, menjawab. Saya dari kelompok 3. Rukun talak yaitu 1. Menjatuhkan talak adalah suami, syaratnya balik, berakal dan kehendak sendiri. 2. Yang menjatuhi talak adalah istrinya. 3. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sari, tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Ya, dari tadi yang bertanya sudah puas kan? Kurang, Bu. Ayo, yang moderator dari kelompok 1. Apakah temannya sudah puas? Puas. Sudah? Sudah, Bu. Belum ada jelas? Karena tadi sudah dijelaskan sama temannya, rukun talak itu ada berapa nak? Ada 3 ya. Yang pertama itu yang menjatuhkan talak itu berarti ada suaminya, ya kan? Yang kedua yang menjatuhi talak itu adalah istrinya. Nah, cara yang ketiga cara menjatuhkan talak secara tegas dan secara sindiran. Iya itu ya. Nah, sudah? Ya. Ayo, moderator. Adakah yang ingin bertanya lagi? Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelompok 2. Tadi kan disebutkan ada dua cara menjatuhkan talak. Ya. Yang pertama dengan cara tegas dan cara kinayah. Pertanyaan saya adalah seperti apa contoh tegas dan kinayah? Iya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke. Kelompok berapa? Bisa menjawab. Saya dari kelompok 1 yang menjawab dari pertanyaan Anda kelompok 3. Cara sahri, misalnya saya talak engkau atau saya cerai engkau. Ucapan talak dengan cara sahri tidak memerlukan saya misalnya Udah. pada orang tuamu atau kawinlah engkau dengan orang lain. Saya sudah tidak butuh lagi kepadamu. Ucapan talak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalakkan, talaknya tidak jalan. Iya, jadi talak itu ada cara menjatuhkan talak itu ada 2 ya, Nak ya. Tadi udah dijelaskan temannya cara kinayah dan cara tegas. Kalau cara kinayah seperti hanya secara sindiran, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau dia cara tegas, kalau dia dengan cara tegas berarti langsung dia bicara saya ceraikan kamu, ya. Tuh. Sudah? Adakah yang ingin bertanya kembali? Ya, Bu. Ya, coba Randy ya. Ya, Randy. Sebutkan macam-macam talak. Oh, sebutkan macam-macam talak. Adakah yang bisa menjawab? Oke, silakan. Izin menjawab dari saya dari kelompok 3. Ya. Macam-macam talak ada 2. 1. Talak raib, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raib ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Ya. 2. Talak bait. Talak bait dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bait sugro dan talak bait kubro. Talak bait sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak huluk karena permintaan istri.
Suami istri boleh duduk dengan cara akad nikah lagi, baik masa dalam masa idah maupun sudah habis masa idahnya. Talak baik kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda dalam talak. Nah itu ya, gimana katanya dari ini Puan? Ya, talak ya, ada talak bain, sugro, dan ada talak bro ya. Baik, kalau bain sugro itu talak yang boleh untuk kembali ya, sedangkan bisa dengan melakukan pernikahan kembali. Dan sedangkan bain sugro itu tidak bisa rujuk kembali kecuali si istri tadi menikah dulu dengan orang lain baru bisa kembali ke rumahnya dari talak 3. Iya, itu namanya sudah talak 3. Talak 3 kalau kecuali tadi ya, ada lagi? Ayo. Oke. Iya. Hulu, apa itu hulu? Bukan hulu ya. Hulu mah kepala Bu ya. Kenapa? Suami tidak bisa membahagiakan istri. Udah itu aja. Suami tidak memberikan nafkah. Penyebabnya ya. Iya, hulu itu permintaan dari istri ya. Dia ingin meminta cerai. Penyebabnya tadi suaminya nggak bisa memberikan nafkah. Terus suaminya apa? Dia sangat membenci suaminya itu. Terus dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Nah, sudah ada lagi? Sudah Bu, selesai? Oke, kesimpulan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Ya. Kesimpulan talak. Pengertian dan hukum talak menurut bahasa. Talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan dengan lafal talak. Talak ialah yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. 2. Ulian yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. 3. Zihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyertaan istrinya dengan ibunya. 3. Hulu atau talak tebus yaitu talak yang diucap oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. 3. Fasakh ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Ya, cara mengungkapkannya itu bagaimana? Apakah dia dengan cara kinayah, sindiran, atau dengan cara tegas? Kalau